Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan pembahasan materi dari Pak dosen, yakni hukum perusahaan dan kepailitan, yang dimana kami telah ditugaskan dengan satu judul, yaitu cara membuat UD dan apa tujuan UD. Nah, lalu kemudian saya akan perkenalkan sebelum ke materi, saya akan perkenalkan anggota-anggota ini. Kami terdiri dari 5 orang. Salah satunya Pak Arsan, kedua Panji Karya Pramana, ketiga Suhail, keempat Rona Wilyadinata, dan kelima saya sendiri, Rustam. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan mencoba untuk meminta kepada saudara Arsan untuk memaparkan tentang pengertian UD dan bagaimana cara membuat UD. Kepada saudara Arsan, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan saudara. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan mencoba menjelaskan itu pengertian UD. Itu UD adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau perorangan, yaitu dengan membeli barang untuk dijual. Jadi perusahaan itu yaitu milik pribadi, itu tanpa gabungan dari perusahaan orang-orang lain. Nah, itu pengertian daripada UD. Terus jelaskan tujuan dari UD, yaitu pertama untuk mendapat keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Yang kedua, biar masyarakat itu untuk mempermudah transaksi pembelanjaan jual beli. Tujuannya. Cuma dua itu aja yang kami sampaikan. Baik, saudara Arsan, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian saya minta kepada saudara Panji Karya Pramana untuk menjelaskan apa saja syarat untuk membuat UD. Silakan kepada saudara Panji Karya Pramana untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada Pak Rustam yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan cara mendirikan UD. Yang pertama, cara mendirikan UD mengajukan NPWP sendiri. Pengertiannya, untuk mengajukan PWP untuk pribadi perlu mengurus surat keterangan terdaftar atau SKT terlebih dahulu. Bisa dilakukan dan diproses di kantor pelayanan pajak setempat. Yang kedua, surat keterangan domisili perusahaan atau yang disebut dengan SKDP. Surat keterangan domisili perusahaan SKDP bisa didapatkan dengan cara meminta surat pengantar di RT RW setempat. Kemudian bisa diurus di kelurahan dan kecamatan. Manfaat dari SKDP sangat banyak, diantaranya digunakan untuk mengurus SIUP atau yang disebut dengan NPWP, dan bisa juga sebagai syarat untuk meminjam atau kredit di bank. Dengan adanya SKDP ini, maka bank akan lebih percaya bahwa adanya memiliki perusahaan. Cara yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP. Keberadaan SIUP juga penting. Dengan adanya SIUP, maka Anda bisa melakukan perdagangan dengan aman. SIUP bisa dapat dengan cara mengajukan permohonan kepada dinas kabupaten dan kota setempat. Untuk syarat pembuatan SIUP ini harus menyediakan fotokopi KTP pemilik, foto pemilik atau pengurus perusahaan, dan surat keterangan domisili perusahaan. Untuk jenis SIUP sendiri ada 3 macam, dari SIUP mikro SIUP, menengah, dan SIUP besar. Yang keempat, tanda daftar perusahaan atau disebut dengan TDP. TDP termasuk dalam bentuk SIUP. Dengan adanya TDP, maka artinya perusahaan atau perusahaan sudah terdaftar secara resmi di pemerintah, sehingga perusahaan berstatus legal. Untuk pembuatan TDP perlu mempersiapkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, buat permohonan TDP. Yang kedua, akta notaris.
Yang ketiga, surat keterangan domisili. Surat keterangan domisili perusahaan yang disebut dengan SKDP. Yang keempat, surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan yang disingkat dengan SIUP. Yang kelima, surat kartu keluarga atau KK, direktur atau penanggung jawab. Yang keenam, KTP direktur atau penanggung jawab. Yang ketujuh, surat keterangan domisili jika berada di komplek pertokoan. Untuk membuat usaha dagang UD perlu mengetahui syarat-syarat dan harus disediakan sebagai berikut. Ini adalah tata cara dan syarat mendirikan usaha dagang, yaitu yang pertama, fotokopi dokumen pendirian dan perubahan atau fotokopi akta pendirian, bisa juga dengan surat keterangan penunjukan dari kantor pusat. Yang kedua, fotokopi NPWP. Salah satunya pengurus, bisa juga dengan fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari pemerintah daerah, minimal kepala desa. Yang ketiga, foto dokumen izin usaha dan lainnya yang diterbitkan oleh pihak lain yang berwenang, bisa juga dengan surat keterangan dari pemerintah daerah, minimal kepala desa. Nah, Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah dilakukan oleh saudara kita Panji Pramana. Panji Karya Pramana, yang dimana atas penyampaian dari Pak Arsan kemudian kepada Pak Panji ini luar biasa sekali. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa yang dimaksud dengan usaha dagang itu usaha yang didirikan oleh perorangan yang tidak memiliki badan hukum, namun harus kita miliki ketika kita melakukan usaha, karena di sini ada aturan-aturan yang berlaku untuk, dan ada pun manfaat-manfaat kita memiliki UD. Di sini saya rangkum ya, saya rangkum ketika kita memiliki UD, maka manfaatnya sangat luar biasa sekali. Pertama, kita dipermudah oleh pemerintah untuk likuiditas bank atau peminjaman di bank. Nah, dari syarat-syarat yang sudah kita buat di UD tersebut, maka kita akan dipermudah untuk peminjaman modal usaha. Nah, adapun nanti misalnya ketika kita berbicara tentang UD, maka di sini adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan dari barang-barang yang dijual. Nah, bebas untuk menjual apapun kecuali barang-barang yang terlarang. Nah, bagaimanapun UD ini memiliki keterbatasannya itu diantaranya kita UD tidak boleh berperan dalam misalnya dalam hak membuat CP, ya beda sekali dengan untuk CP yang kemudian misalnya CP untuk pembuatan talut dari pemerintah dan sebagainya, UD tidak boleh karena pembatasan di situ hak yang dimiliki oleh UD itu terbatas. Nah, disinilah tempat keterbatasan UD. Nah, kalau masalah dagang, silahkan kita berdagang, tapi dengan catatan kita sudah memiliki izin UD. Namun alangkah lebih baiknya ketika kita membuat UD tersebut ditambahkan dengan membuat surat keterangan dari notaris atau akte notaris, akte pendirian UD. Nah, itu bisa kita buat dan bisa juga kita tidak buat. Itu tidak mutlak, maksudnya seperti itu. Nah, jadi menurut saya dan teman-teman yang sudah dijelaskan, semoga apa yang telah dipaparkan oleh kami dari kelompok 4 menjadi sebuah manfaat untuk kita semua dan semua kita belajar. Semoga kita paham dengan hal ini, dan kemudian nanti misalnya kalau kita menginginkan misalnya suatu saat nanti kita selesai dari kuliah lalu membuat usaha, ya silahkan kita membuat UD dengan syarat-syarat yang sudah dipaparkan oleh teman-teman. Nah, apa manfaatnya di masyarakat? Saya ulangi lagi, apa manfaatnya untuk masyarakat luas? Ketika kita sosialisasi tentang UD, maka kita di sini berperan aktif sebagai mahasiswa untuk memberikan masyarakat, karena di masyarakat saat ini berkembang bahwa
UD ini tidak dipentingkan oleh mereka, lalu mereka cuma jual beli seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika mereka untuk peminjaman ataupun menjemput dari program-program pemerintah itu akan lebih sulit. Maka dipermudahlah kita ketika kita memiliki UD. Nah, itu yang perlu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga apa yang kita inginkan dan apa tujuan kita bersama tercapai, dan masyarakat juga akan sadar tentang bagaimana membuat UD dan apa manfaat UD. Nah, seperti itu. Sekali lagi, semoga apa pemaparan kami di sini menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kelompok kami, mohon untuk dimaafkan. Dan sekali lagi saya sampaikan, kami di sini 5 orang. Namun ketika sudah kami undang untuk teman, karena 2 orang berhalangan tidak hadir karena sakit kurang sehat seperti itu. Nah, kurang lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.